Fa'ammal mawasi, adapun hewan ternak, fatajibu az-zakatu fi salasati ajnasin. Fatajibu maka jadi wajib. Apa yang wajib tuh? Az-zakatu oleh membayar menunaikan zakat pada barang mawasi itu, pada barang ternak itu, fi salasati ajnasin, pada 3 jenis. Minha diantaranya adalah wahia, yaitu al-ibilu onta, wal baqaru sapi dan jenisnya seperti ya, sapi ya kerbau, wal ghanam kambing, termasuk juga domba. Yang lain enggak. Kamu ternak apa? Ternak ayam. Ayam enggak ada zakatnya walaupun udah banyak. Ternak apa? Ternak burung, ya enggak ada zakatnya walaupun sudah banyak ribuan burungnya, tetap enggak kena zakat. Fala tajibu fil khail, maka tidak wajib zakat fil khaili, pada jenis hewan al khaili, kuda. Maka tidak wajib zakat pada ternak kuda. Warokik, barangkali dia punya ternak budak, budak diternak, jadi nggak wajib. Budak, kalau sekarang udah nggak ada perbudakan, nggak ada, dihapus oleh Rasul, nggak ada dah. Kemudian wal mutawallid, dan hewan yang terlahir blasteran. Masalah misalnya dia terlahir baina ghanami wazzabai, antara kambing dan kijang. Kambing sama kijang kawin. Anaknya apa? Blaster ya. Anaknya apa? Ya anaknya ya gitu dah, antara kambing dan kijang. Blasteran. Barangkali mukanya muka kambing, pantatnya pantat kijang ya gitu. Atau kakinya kaki kijang, badannya badan kambing, atau badannya dan tubuhnya kambing tapi tanduknya kijang. Bisa jadi namanya blasteran. Sekarang syaratnya bagaimana nih biar itu dijadikan barang zakat? Wasyara itu wujubuha. Adapun syarat-syarat kewajiban zakat itu sittatu asya'a, ada 6 macam. Nah, kita termasuk ada di sini nih. Kalau kita termasuk ke sini ya kita termasuk orang yang wajib membayar zakat. Tapi ba'din nusakhil matni, dan di bagian tulisan kitab yang lain atau di dalam sebagian redaksi kitab lain, sittu khisolin berbunyi bertuliskan sittu khisolin, bukan sittatu asya'a, bukan, tapi sittu khisol, sama aja sih. Yang pertama apa? Al-islamu, Islam. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib membayar zakat terhadap orang kafir yang asli. Wa ammal murtadu, dan adapun orang murtad. Murtad itu keluar dari Islam Bu ya. As-sahihu, menurut pandangan, menurut pendapat yang sahih, anna malahu mauqufun, anna malahu, bahwasanya hartanya orang murtad itu mauqufun, dihentikan, dijedah, dihentikan, ditahan. Maksudnya apa? Hartanya itu dihentikan, tidak bisa dijadikan apapun yang bersangkutan dengan hukum Islam selama dia murtad. Fa'in ada, maka jika dia kembali ke Islam, ilal islami, ke agama Islam, wajabat, maka wajib untuk membayar zakat alaihi, pada murtad tersebut, terhadap murtad tersebut. Jadi orang murtad itu ketika dia keluar dari Islam, maka semua yang ia miliki tidak ada kaitannya lagi dengan Islam. Tidak ada. Nah, dia punya harta zakat. Apakah dia wajib zakat? Enggak, orang udah bukan orang Islam kok. Tapi nanti kalau dia kembali ke Islam, nah dia kembali menjadi orang yang wajib melakukan hukum-hukum Islam. Sholat, sholat dia tidak wajib sholat. Orang murtad kok sholat. Baik. Nah, selama dia murtad, dia tidak wajib sholat karena dia sudah termasuk kategori kafir. Tapi kafir yang berasal dari Islam, namanya murtad. Gitu. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, dia sudah kembali ke Islam, maka dia wajib mengkodok seluruh sholat dan puasa yang ditinggalkan selama dia murtad. Wajib tuh. Nah sekarang kalau murtadnya 20 tahun, berapa banyak sholat yang harus dikodok? Berarti kan dia harus mengkodok sholat ribuan itu. Dan juga dia harus mengkodok
puasa 20 tahun, berarti 20 putaran. Harus kodok tuh. Kalau dia nggak kodok apa? Berdosa. Nah gitu, dosanya terus kalau dia kodok. Nah kalau begitu, murtad itu lebih bahaya daripada kafir. Nah kemudian wal huriyah dan merdeka, artinya kita merdeka bukan budak. Fala zakat ala ruqiq, maka tidak wajib membayar zakat untuk seorang budak. Wa amal muba'ad, adapun budak muba'ad, muba'ad itu budak yang separuh dirinya merdeka. Fatajibu alaihi, maka dia menjadi wajib az-zakatu oleh membayar zakat. Dia wajib membayar zakat fima malakahu, pada barang yang ia miliki, biba'dihil hurri, dengan ukuran separuh badannya yang merdeka. Nanti ada penjelasannya. Yang pasti adalah budak muba'ad masih terkena kewajiban membayar zakat sesuai dengan badannya yang separuh merdeka. Begitu. Kemudian apalagi yang berikutnya, wa milkut tam, hak milik penuh, mempunyai kepemilikan sempurna. Artinya barang yang kita punya itu bukan barang gadai, bukan barang kredit, bukan cicil, bukan. Memang hak milik penuh, kepemilikan yang sempurna. Ai fal milkud dhaif la zakata fi, yaitu fal milkud dhaif, adapun kepemilikan yang lemah. Lemah mungkin karena dia kredit, karena dia boleh ngutang, karena masih ada utang milik orang lain, gadai atau milik bersama-sama, itu dhaif ya, pemilikan yang lemah. Itu la zakata fihi, tidak wajib memberikan zakat padanya di dalam barang itu. Jadi di dalam barang yang masih dhaif, yang masih lemah seperti tadi itu, maka dia tidak wajib membayar zakat. Ya, kal mustari, seperti orang yang membeli, tapi qabla qabdihi, sebelum dia menerimanya, nah itu tidak wajib. La tajibu fihi zakatu, maka tidak wajib bagi dia untuk membayar zakat. Ya, kalamul musannif tabaan lil qaulil qadim. Nah ini adalah pandangan atau ucapan pengarang ini, pengarang kitab ini, itu tabaan mengikuti li qaulil qadim, terhadap qaul qadim. Qaul qadim Imam Syafi'i. Lakinil jadidu, akan tapi qaul jadid itu al wujub. Qaul jadid itu adalah hukumnya wajib. Ya, nanti kita jelaskan berikutnya. Kemudian syarat yang berikutnya wanisobu wal haulu. Wanisobu, dan telah sampai satu nisob. Satu nisob ya, untuk barang zakat itu yaitu seukuran 85 atau 84 gram emas. Wal haul, dan satu nisob itu wal haul 1 tahun. Dan barang itu, ukuran satu nisob itu terus berlangsung sampai 1 tahun, tidak kurang. Tidak kurang dari ukuran satu nisob. Pokoknya dia mulai dagang, dia dagang itu ketika dihitung pada tanggal 1 Januari umpama 2025, barang dia itu dihitung-hitung ternyata semuanya berjumlah sekitar modal 85 juta lebih. 85 juta lebih itu berarti sudah masuk 85 gram. Kalau 1 gram itu dihitung 1 juta. Nah kemudian modal usaha dari tanggal 1 Januari 2025 itu terus nggak pernah berkurang. Modal usahanya itu terus saja, nggak pernah kurang dari 1 nisab, yaitu 85 juta. Karena dihitung 1 gram emas itu 1 juta. Terus sampai masuk bulan Januari 2026, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat mal namanya. Berapa yang harus dikeluarkan? 2,5%. Ya, dari modal dan keuntungan bersih. Modalnya berapa? 84 atau 85 juta. Nah, begitu dihitung nggak pernah kurang tuh. Modal usahanya itu dihitung jumlah seluruhnya itu 84 juta atau 85 juta gitu kan. Nah, di akhir tahun masuk 1 tahun nih. Ada lebihnya, ada keuntungan bersih. Udah diambil buat pajak, diambil buat bayar listrik, diambil buat gaji karyawan dan sebagainya, itu ternyata masih ada sisa keuntungan bersih 10 juta.
Berarti kan dia tetap 85 juta ditambah dengan 10 juta. Berarti berapa itu? 95 juta. Nah, 95 juta dibagi 2,5%. Itu zakatnya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian wasaumu. Nah, untuk binatang nih, untuk ternak, wasaumu wahwa ar-ra'yu fi kala'in mubahin, yaitu digembala, wahwa ar-ra'yu digembalakan. Fi kala'in mubahin, dalam padang rumput ataupun apa ya, savana itu mubahin, yang mubah, yang boleh. Jadi artinya diumbar, diumbar gitu. Nah, itulah yang syarat zakat. Zakat kita punya ternak nih, tapi ternaknya itu dikurung, diempanin. Nah, gitu ya, diempanin, dikurung, dibiayain. Nah, itu tidak terkena zakat. Nah, makanya dikatakan sih, fa'in olifat, apabila dia dikandangin. Dikandangin, dikasih makan, al-masyatu, hewan ternak itu. Mu'azzamul haul, sampai penuh, mencapai 1 tahun. Ya. Fala zakat fiha, maka tidak ada zakat. Kenapa? Dia punya hewan ternak, tetapi sistem perawatannya itu dikandangin dan dikasih makan. Nah, udah 1 tahun penuh dikasih makan selama 1 tahun penuh gitu kan. Nah, itu sih istilahnya nggak kena zakat karena tidak diumbar, ya, tidak diuncal, tidak diumbar, maka tidak terkena zakat gitu. Nah, kemudian wa in ulifat nisfuhu, fa aqallu qadran ta'isu bidunihi bila doror bayyin, bila dororin bayyin wajabat zakatuha. Dan jika memang di olifat dikandangin, dikasih makan dikandangin, berapa dikandangin selama selama ukuran berapa nih? Nispahu, setengah tahun. Jadi dia tuh dikandangin setengah tahun aja, dikandangin setengah tahun. Fa aqallu qadran, atau ukuran di bawahnya, ya, sedikit, lebih sedikit daripada setengah tahun, 5 bulan lah gitu dikandangin. Nah, ta'isu bidunihi, dia bisa hidup tuh bidunihi, dengan tanpa dikandangin. Ya. Bila dororin, dengan kehidupan yang dengan tanpa bahaya. Umpamanya gini, dia dikandangin nih, berapa sih dikandangin? Berapa lama? Ya 6 bulan. Kalaupun tidak dikandangin, nggak apa-apa, emang biasa dilepas gitu. Emang biasa digembala. Akan nangin dah setahun karena musim salju, apa begitu. Atau karena musim apa nih yang bahaya ini di luar gitu kan, banyak ada harimau lagi liar, udah kandangin aja dah. Nah, kalau seandainya tidak dikandangin, dia lepas, dia hidup. Memang biasa cari makan sendiri. Tumben dikandangin aja. Berapa lama kandanginnya? Ada 6 tahun, 6 bulan, setengah tahun. Tapi kalau saya tidak dikandangin, dia hidup nggak? Hidup. Bisa nyari makan sendiri. Memang biasa cari makan sendiri. Memang biasa digembala. Nah, kalau begitu bagaimana? Kalau seperti itu tetap wajabat zakatuha, maka tetap wajib zakat. Gitu ya, wa illa ya fala, apabila tidak memang istilahnya ketika dilepas yang tidak bisa cari makan, memang harus dikandangin dan harus kasih makan, fala, maka tidak wajib zakat.